Baik, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Rama. Pada video kali ini, saya akan membahas soal OSK Biologi SMA tahun 2025, nomor 19. Nah, sebelum kita bahas soalnya, soal ini tuh tentang sistem trakea. Sistem trakea itu adalah sistem organ respirasi pada serangga. Nah, mungkin saya jelasin dulu gambarannya. Jadi sistem trakea itu seperti ini. eh, Udara itu masuk melalui lubang-lubang yang ada di permukaan tubuh serangga. Nah, lubang-lubang ini namanya spirakel. Nah, kemudian setelah udara itu melewati spirakel, udara yang mengandung oksigen ya akan masuk ke dalam sistem trakea dan sistem trakea ini akan mengedarkan oksigen ini ke seluruh tubuh dari serangga. Jadi peredaran oksigen itu dilakukan oleh sistem trakea pada serangga, bukan oleh sistem sirkulasi. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya. Nah, sekarang kita bahas soalnya. Organ respirasi serangga berupa sistem trakea yang terdiri dari struktur tubuler yang terhubung ke atmosfer melalui spirakel berkatup. Walaupun laju metabolisme tinggi, banyak spesies serangga yang melakukan pertukaran gas secara diskontinu. Dalam mekanisme ini, respirasi dibagi ke dalam tiga fase, yaitu fase di mana spirakel sepenuhnya terbuka atau open phase, fase ketika spirakel sepenuhnya tertutup atau closed phase, dan fase di mana terjadi serangkaian buka tutup spirakel dalam durasi yang sangat singkat atau flutter phase. Terdapat dua hipotesis yang menjelaskan penyebab terjadinya fenomena ini, yaitu satu, hal ini merupakan cara serangga dalam mengatasi kondisi hipoksik. Hipoksik itu artinya eh, keadaan oksigen rendah di atmosfer. Yang kedua, hal ini adalah salah satu mekanisme serangga untuk mencegah cekaman oksidatif di jaringan. Cekaman oksidatif itu ya stres yang diakibatkan karena kelebihan oksigen ya. Nah, untuk mencari tahu penyebab sebenarnya serangga melakukan respirasi diskontinu, diskontinu itu secara terputus ya. Pengukuran berbagai parameter respirasi pada pupa ngengat Attacus atlas dilakukan yang datanya disajikan di bawah ini. Oke, gambar A itu merupakan perubahan laju pembuangan CO2 dari sistem trakea. Oke, jadi di sini ada tiga fase yang kemungkinan mewakili tiga fase yang tadi dijelaskan di soal ya, ada open phase, closed phase, sama flutter phase. Nah, pada fase satu eh, tidak ada pelepasan CO2 sama sekali. Berarti fase satu ini adalah closed phase, ya kan? Karena tidak ada pelepasan CO2 sama sekali gitu. Nah, yang kedua itu adalah fase di mana eh, katup spirakel itu buka tutup sehingga pelepasan CO2 itu naik turun gitu. Jadi ini lebih cocok untuk flutter phase. Nah, yang ketiga, ketika pelepasan CO2 itu sangat tinggi, berarti yang ketiga ini udah pasti open phase gitu. Nah, dan berulang gitu dan seterusnya. Nah, lalu gambar B ini perubahan tekanan udara di dalam sistem trakea pupa relatif terhadap tekanan udara di atmosfer. Diketahui bahwa perubahan tekanan udara di trakea berkorelasi positif dengan kekuatan kontraksi otot-otot tubuh serangga.
Oke, nah jadi yang gambar B, eh, di fase satu yang close phase itu tekanan parsial oksigen di dalam trakea turun ya. Karena ya tadi kan spirakelnya tertutup, jadi nggak ada oksigen masuk gitu. Nah, ketika memasuki flutter phase, buka tutup, tekanan oksigennya naik lagi ya. Naik lagi di dalam trakea, dan ketika open phase, ketika spirakel terbuka, ini juga masih tinggi ya tekanan parsial oksigen di dalam trakea, karena oksigen bisa masuk gitu, dan seterusnya. Nah, lalu gambar C, tekanan parsial oksigen di sistem trakea, garis biru. Jadi garis biru ini saya tulis di sini dulu, biru, garis biru, tekanan parsial oksigen di trakea, kemudian laju pembuangan CO2, garis hijau. Satu lagi, sebagai respon terhadap perubahan tekanan parsial oksigen di atmosfer, garis merah selama flutter phase. Jadi garis merah ini adalah tekanan oksigen yang ada di atmosfer. Nah, kita lihat. Di sini ada tiga, tiga garis merah yang dengan ketinggian yang berbeda ya. Nah, pada grafik yang pertama, itu ketika garis merahnya paling rendah, artinya tekanan atmosfer PO2-nya paling rendah, yaitu sekitar 6,4 kilopascal. Nah, ketika kadar oksigen di atmosfer itu rendah, pembuangan CO2 justru sangat tinggi ya. Jadi, ya, spirakelnya terbuka kan, jadi pembuangan CO2-nya tinggi. Kemudian normoksia ya tengah-tengah. Normoksia itu artinya kadar atmosfernya itu normal, kadar maksudnya PO2 atmosfernya normal, dan ini pembuangan CO2-nya nggak terlalu banyak dibandingkan ketika tekanan oksigen di atmosfer itu rendah gitu. Nah, satu lagi ketika tekanan oksigen itu di atmosfer sangat tinggi, yaitu 35,2 kilopascal. Nah, justru pembuangan CO2-nya semakin rendah gitu dibandingkan normoksia. Nah, terus kita lihat garis biru PO2 di trakea. Nah, PO2 di trakeanya sama aja ya antara yang kadar oksigen rendah, normoksia sama kelebihan oksigen. Ya, tekanan parsial oksigen di trakea itu segini-gini aja, yaitu sekitar satu ya. Berapa sih ini? Bukan satu nih. Ya, sekitar sinilah. Jadi nggak ada perubahan tekanan parsial oksigen di trakea. Mau kadar oksigen atmosfernya itu beda-beda gitu. Nah, oke. Kita jawab pernyataannya yang A. Simbol satu, 2, dan 3 pada gambar A secara berturut-turut merupakan flutter face, closed face, dan open face. Oke, tadi kita sudah tentukan nomor satu itu close, dua flutter, tiga open ya. Berarti yang A salah ya. Harusnya close face dulu, terus flutter face, dan open face. Oke, kemudian yang B. Jika larva A atlas hanya diberi pakan fruktosa dan diasumsikan semua CO2 yang dihasilkan dari proses respirasi seluler akan dibuang ke atmosfer, setiap gram jaringan tubuh pupa A atlas membutuhkan sekitar 0,35 mikromol oksigen per menitnya pada open phase. Oke, nah
Kita lihat dulu ya rumus respirasi seluler atau respirasi aerob. Rumusnya kan kayak gini. C6H12O6 ini glukosa ditambah 6O2 oksigen diubah jadi 6CO2 ditambah 6H2O. Gini kan. Dan hasil lainnya adalah ATP gitu. Nah, ya glukosa ini bisa diganti fruktosa sih. Eh, tapi nggak akan berpengaruh. Oh ya, fruktosa. Coba ya, fruktosa. Ya sama aja sih. Glukosa sama fruktosa. Rumusnya sama aja ya. C6H12O6. Karena sama-sama heksosa. Eh, monosakarida berkarbon 6 gitu. Nah, jadi rumusnya kayak gini. Nah, terus yang harus kita ketahui lagi adalah di grafik A ini kita bisa tentukan CO2 yang dihasilkan pada open phase. Nah, CO2 yang dihasilkan pada open phase adalah sekitar 350 nanomol per gram per menit. Jadi CO2 yang dihasilkan adalah 350 nanomol per gram per menit. Nah, karena jumlah mol CO2 dan oksigen itu sama, berarti oksigen juga dibutuhkan sebanyak 350 nanomol per gram per menit gitu. Nah, yang di pernyataan B ini satuannya bukan nanomol tapi mikromol. Berarti ini tinggal tinggal diubah ya dari nanomol ke mikromol. Itu berarti dibagi 1000. Jadi 350 dibagi 1000 jadi 0,35 mikromol mikromol per gram per menit. Berarti benar ya, 0,35 mikromol per gram per menit. Oke, jadi yang B itu benar. Nah, kemudian yang C, ekspirasi CO2, ekspirasi itu berarti pengeluaran ya. Pengeluaran CO2 pada pupa A atlas disebabkan oleh tekanan negatif. Oke, nah mungkin saya jelasin dulu ya tekanan negatif itu apa di dalam proses respirasi itu. Jadi ada dua istilah, yaitu tekanan negatif dan tekanan positif. Nah, kita ke tekanan negatif dulu ya. Nah, tekanan negatif ini berhubungan dengan pernapasan ya, cara mengambil mengambil udara. Nah, ini ditemukan pada mamalia, pada paru-paru mamalia. Jadi paru-paru mamalia dia mengambil udara itu dengan cara membuat tekanan negatif. Maksudnya membuat tekanan negatif itu gimana? Jadi dia tarik udara dari luar gitu dengan cara rongga atau tekanan di dalam paru-paru itu diubah gitu. Diubahnya dengan cara kontraksi diafragma atau eh, otot-otot tulang rusuk gitu. Jadi tekanannya itu diubah sehingga udara itu jadi ketarik ke dalam paru-paru. Nah, ini maksudnya tekanan negatif. Nah, kemudian ada pernapasan yang menggunakan tekanan positif. Contohnya pada amfibi, di mana udara itu bukan ditarik, tapi didorong masuk ke
paru-paru. Nah, jadi yang berubah tekanan itu bukan paru-parunya, tapi perubahan itu terjadi di dalam mulut mulut dari amfibi ini. Jadi tekanannya diubah. Kalau misalkan mau mau memasukkan udara, berarti tekanannya ditingkatkan, tekanan rongga mulutnya, sehingga cara meningkatkan tekanan berarti rongga mulutnya harus dikecilkan kan, dikecilkan sehingga udara itu bakal kedorong ke paru-paru gitu. Nah, kemudian balik lagi ke soal ekspirasi CO2 pada pupa A atlas disebabkan oleh tekanan negatif. Oke, nah sebenarnya di sini sistem trakea itu tidak dijelaskan apakah ada perubahan tekanan di dalam sistem trakea atau enggak. Oke, di keterangan di sini ada keterangan diketahui bahwa perubahan tekanan udara di trakea berkorelasi positif dengan kekuatan kontraksi otot-otot tubuh serangga. Oke, oke berarti otot-otot tubuh serangga ini dia kan mengubah tekanan udara ya, mengubah tekanan udara. Jadi ya membuat udara itu bisa ketarik ya dalam dalam sistem trakea. Kayak yang C ini saya agak ragu, tapi kalau masuknya udara, kalau berdasarkan keterangan ini, berarti masuknya udara ke dalam sistem trakea menggunakan tekanan negatif ya. Tapi di sini dibilang ekspirasi CO2, berarti pengeluaran kan. Nah, kalau pengeluaran kan berarti nggak bisa tekanan negatif ya, karena misalnya ini spiracle, nah ini kan atmosfer. Nah, atmosfer ini kan nggak bisa berubah kan tekanannya. Jadi untuk CO2 keluar, ya harusnya kalau nggak ada nggak ada perubahan tekanan sama sekali, misalkan dengan difusi atau dengan tekanan positif, jadi dengan kontraksi sistem trakea ini, sehingga udara itu didorong keluar gitu. Nah, yang pasti bukan tekanan negatif, karena atmosfer ini kan nggak bisa berubah kan, nggak bisa narik udara dari dalam trakea gitu. Jadi pernyataan C salah kalau dibilang ekspirasi CO2 pada pupa A atlas disebabkan oleh tekanan negatif. Oke, lalu yang D, hasil eksperimen di atas membuktikan bahwa hipotesis 2 merupakan penyebab pupa A atlas melakukan pertukaran gas secara diskontinu. Oke, tadi hipotesis 2 itu adalah untuk mencegah cekaman oksidatif. Jadi, serangga ini mencegah kelebihan oksigen di dalam tubuh gitu. Nah, kalau berdasarkan grafik ini, kan tadi ketika, misal di gambar C ya, ketika tekanan parsial oksigen di dalam atmosfer itu sangat tinggi, tekanan parsial di dalam trakea tetap rendah gitu. Nah, ini cukup membuktikan bahwa serangga ini ingin mempertahankan lingkungan trakeanya itu di kadar di tekanan oksigen yang rendah gitu. Walaupun
walaupun tekanan partial oksigen di atmosfer itu sangat tinggi gitu, tetap dicegah supaya PO2 yang tinggi di atmosfer itu nggak apa ya, nggak mempengaruhi PO2 di trakea. Nah, ini cukup membuktikan bahwa serangga ini tidak mau kelebihan oksigen gitu untuk mencegah cekaman oksidatif. Jadi hipotesis dua ini ya masuk akal juga benar gitu. Jadi pernyataan D benar. Oke. Nah, kira-kira seperti itu aja pembahasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.